Gua itu tipe orang yang kurang suka menceritakan masalah yang gue punya ke orang lain. Bukan karena gue nggak percaya atau gimana, tapi ya gue nggak pengen ngerepotin orang aja. Tapi ada suatu saat, karena gue memendam terus masalah yang gue punya, gue merasa stres dan kehilangan kendali atas diri gue. Parahnya lagi, gue nggak bisa mengontrol emosi yang gue miliki. Jadi pada saat itu gue memikirkan solusi. Apa yang bisa gue lakukan supaya gue nggak terus memendam masalah yang gue punya tanpa gue menceritakan itu ke orang lain. Pada saat itu terpikirkanlah sebuah solusi, yaitu menceritakan masalah yang gue punya ke diri gue sendiri lewat tulisan. Atau kalau bahasa kerennya itu journaling. Perkenalkan, nama gue Wilba Benardi. Gue adalah seorang content creator yang membuat konten sebagai hobi dan juga sarana bercerita. Pada video kali ini gue ingin sedikit membagikan pengalaman gue selama kurang lebih 8 bulan dalam melakukan journaling. Dulu itu, journaling sering banget dikaitkan sebagai sesuatu yang feminis. Tapi teman-teman bisa buang jauh-jauh pemikiran itu, karena journaling itu bisa dilakukan oleh siapapun. Entah teman-teman itu laki-laki atau perempuan. Karena memang manfaat dari journaling itu sangat banyak. Kita kan tahu ya, gak semua orang itu mempunyai tempat untuk bercerita. Orang yang bersiap untuk mendengarkan masalah-masalah kita. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu adalah laki-laki kayak saya. Karena laki-laki itu mempunyai kecenderungan untuk memendam masalah mereka sendiri. Sampai ada quotes-nya itu kan, yaitu lelaki tidak bercerita. Kadang laki-laki itu mempunyai gengsi untuk menceritakan masalah mereka. Tapi bukan itu yang akan kita bahas sekarang. Kita kan tahu ya, manusia itu mempunyai batas. Dan ketika kita menyimpan masalah kita terus, memendam masalah kita terus, dan ketika itu mencapai batas kita, maka kita akan kehilangan kendali atas diri kita. Kita akan merasa stres, kita akan merasa tidak bisa mengontrol emosi kita, dan lebih parahnya lagi kita akan depresi. Dan kita nggak pengen hal itu terjadi. Makanya kita membutuhkan suatu media yang akan digunakan sebagai alternatif dari menceritakan masalah kita. Alternatif yang hanya melibatkan kita, pulpen, dan kertas tanpa melibatkan orang lain dengan cara menceritakan masalah ke diri kita sendiri, yaitu journaling. Awal gue mulai journaling itu tahun lalu 2024 bulan 9. Jadi kalau misalnya teman-teman ngitung sampai sekarang, itu udah ada kurang lebih 7 bulan lebih atau hampir 8 bulan. Awalnya gue mulai journaling itu untuk menceritakan pengalaman gue. Setiap malam sebelum tidur gue menyisihkan waktu gue sebanyak 15 menit untuk menulis apapun pengalaman gue di hari itu. Mau itu menyenangkan ataupun kurang baik. Dari sini gue mengalami perubahan mental teman-teman. Karena kan pengalaman itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dan ketika gue menuliskan pengalaman baik yang gue alami, gue itu akan merasa senang lagi karena gue mengingatnya kembali. Dan kalau misalnya gue menulis pengalaman buruk gue akan merasa lebih lega. Karena gue udah mencurahkan apapun yang ingin gue curahkan di dalam journaling itu. Selain perubahan mental, gue juga mengalami perubahan cara berpikir dari journaling ini. Kan di pikiran kita, informasi yang ada di pikiran kita itu nggak bisa dilihat, yang artinya itu sesuatu yang abstrak. Dan ketika kita mengubahnya itu menjadi suatu tulisan, menjadi sesuatu yang asli, konkret, itu melatih imajinasi kita, membuat kita itu bisa berpikir secara lebih sistematis dan juga lebih kritis. Karena cara berpikir gue yang udah menjadi lebih baik, gue pun bisa menjadi lebih baik mengatur jadwal gue, mengatur hari-hari gue. Gue yang sebelumnya itu hanya ya hidup mengikuti arus gitu, menunda-nunda pekerjaan gue, sekarang bisa lebih disiplin dalam menjalani hari gue. Seiring berjalannya waktu, gue pun berubah cara gue melakukan journaling. Kan gue melakukan journaling itu setiap malam sebelum tidur. Nah, sebelum gue melakukan journaling, biasanya itu gue membaca buku. Jadi dari journaling yang sebelumnya gue cuma menyisipkan pengalaman gue, sekarang gue mencoba memuat kesimpulan dari apa yang gue baca pada malam itu. Sekali lagi, ini meningkatkan dan melatih cara berpikir gue. Kan yang kita baca itu banyak ya teman-teman. Nah, dari bacaan yang banyak itu kita menyimpulkannya menjadi 1-2 paragraf. Dan menurut gue ini adalah suatu hal yang cukup challenging. Kesan gue terhadap journaling sangat positif, karena selain memberikan perubahan mental yang positif ke diri gue, journaling juga mengajarkan gue untuk bisa lebih berpikir secara sistematis dan lebih kritis. Apakah gue menyarankan hal ini untuk dilakukan? Tentu gue sangat menyarankan hal ini untuk dilakukan. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu kayak gue, orang yang nggak pengen ngerepotin orang lain dan nggak mempunyai tempat untuk bercerita. Menurut gua ini adalah solusi terbaik yang ada. Mulai aja dulu teman-teman dari buat buku harian, tulis pengalaman teman-teman sepanjang hari, setiap harinya. Mungkin dalam waktu yang singkat, 1 hari, 1 minggu, perbedaannya itu belum terlalu terasa. Tapi kalau teman-teman ngelanjutin jadi 1 bulan atau bahkan 1 tahun, gue yakin ini akan membuat keadaan mental teman-teman menjadi lebih baik dan juga teman-teman akan bisa lebih berpikir secara sistematis. Kalau teman-teman merasa video ini membantu dan menggerakkan teman-teman untuk mencoba memperbaiki hidup lewat journaling, silakan di like, komen, dan subscribe, dan juga bisa di-share ke orang yang mungkin membutuhkan kalau teman-teman merasa video ini layak. Sekian aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya cerita lain, sudut pandang lain, pengalaman lain, bisa share di kolom komentar. Kita akan diskusi sama-sama. Oke, mungkin sekian aja. See ya.